warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siswa-siswi Man Insan Cendekia Sambas, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya yakin kalian semua masih tetap semangat untuk mempelajari pelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan model atom. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan perkembangan model atom dari model Dalton sampai mekanika gelombang. Yang kedua, kalian juga dapat menggambarkan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr hingga mekanika gelombang. Yang ketiga, kalian juga dapat membandingkan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Dan yang terakhir, kalian dapat menjelaskan proses penemuan partikel dasar penyusun atom yaitu proton, elektron, dan neutron. Perkembangan model atom diawali dari model atom Dalton, selanjutnya model atom Thomson, yang ketiga model atom Rutherford, yang keempat model atom Bohr, dan diakhiri dengan model atom mekanika kuantum. Model atom Dalton. Nah, atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Ini menurut Dalton. Nah, berikut yang merupakan gambar dari model atom Dalton. Atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom lain, serta tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Atom sejenis memiliki sifat yang sama atau identik. Reaksi kimia terjadi karena penggabungan atau pemisahan atom-atom. Kelebihan dari model atom Dalton yang pertama dapat menjelaskan hukum kekekalan massa atau Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau Proust. Nah, kelemahan dari model atom Dalton tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lainnya. Tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan materi. Dan yang ketiga, tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berikatan. Kita akan bahas tentang model atom Thomson. Nah, model atom Thomson dilatar belakangi penemuan sinar katode yang kemudian dikenali sebagai partikel negatif atau elektron. Model atom Thomson dikenal sebagai model atom roti kismis. Menurut Thomson, atom terdiri atas materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Secara keseluruhan atom bersifat netral. Nah, berikut gambar model atom Thomson. Percobaan sinar katode yang melatar belakangi model atom Thomson, elektron ditemukan oleh Thomson pada tahun 1900. Penemuan elektron berkaitan dengan percobaan-percobaan tentang hantaran listrik melalui tabung hampa. Nah, melalui percobaan tersebut, seperti gambar di samping, yaitu percobaan sinar katode oleh Thomson, dapat ditunjukkan perpendaran itu disebabkan oleh suatu radiasi yang memancar dari permukaan katode menuju anode. Nah, dari negatif menuju positif. Radiasi ini disebut sinar katode yang kemudian dinamakan elektron. Coba kalian perhatikan gambar sinar katode, percobaan sinar katode berikut. Nah, selanjutnya percobaan tetes minyak Millikan oleh Robert Millikan. Melalui percobaan tetes minyak Millikan, Robert Millikan menemukan massa dan muatan atom serta mendeskripsikan efek fotolistrik dan memperoleh nilai yang tepat dari konstanta Planck. Dari percobaan berikut, tetes minyak Millikan, minyak disemprotkan ke dalam tabung di atas sepasang plat. Nah, yang warna merah merupakan alat semprot minyak. Ketika disemprot, lalu ada lubang mikroskop untuk mengamati tetes minyak
Selanjutnya ada yang warna biru, merupakan sepasang plat logam dengan plat atas yang berlubang. Yang kedua, plat terhubung dengan sumber listrik. Kelebihan dari model atom Thomson dapat menjelaskan adanya partikel subatomik elektron. Berarti atom bukan bagian terkecil dari suatu unsur. Dapat menerangkan sifat listrik atom. Lalu kelemahan dari model atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Model atom Rutherford. Pada tahun 1886, Eugen Goldstein menemukan partikel yang dinamakan proton. Setelah penemuan tersebut, Ernest Rutherford melakukan percobaan dengan penembakan partikel alfa pada lempengan emas. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, Rutherford mengajukan model atom yang dikenal sebagai model atom tata surya. Berikut gambar dari percobaan penghamburan partikel alfa oleh Rutherford. Ada sumber partikel alfa yang berwarna merah, lalu ada celah plat timbal, yang lalu partikel alfa ditembakkan di lempeng emas tipis. Terdapat layar berlapis zinc sulfida yang dapat bergerak memutar di yang berwarna ungu itu ya. Nah, hasil percobaan ini, yang pertama, sebagian besar partikel alfa diteruskan karena melalui ruang hampa. Yang kedua, sebagian kecil partikel alfa dibelokkan karena mendekati inti atom. Yang ketiga, beberapa partikel alfa dipantulkan karena menuju inti atom bermuatan positif dan sangat pejal. Jadi, dari fakta ini tidak sesuai dengan model yang ditemukan oleh Thomson. Nah, yang digambar sebelah kiri adalah model Thomson. Nah, tidak sesuai karena atom yang digambarkan bersifat homogen di seluruh bagiannya, tidak mengindikasikan adanya bagian yang lebih padat. Namun menurut Rutherford, sebagian besar dari massa dan muatan positif atom terkonsentrasi pada bagian pusat atom yang disebut inti atom. Sedangkan elektron beredar mengelilingi inti atom. Nah, kalau dari model atom Thomson tidak sesuai dengan hasil yang teramati pada model Rutherford. Ada yang diluruskan, ada yang dibelokkan, dan ada dipantulkan. Ada 3 hasil. Kelebihan dari model atom Rutherford yang pertama mengemukakan keberadaan partikel positif dalam atom dan merupakan pusat massa atom. Yang kedua, dapat menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti atom. Yang ketiga, dapat menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Namun terdapat kelemahan dari model atom Rutherford. Yang pertama, menurut hukum fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti memancarkan energi dalam gelombang elektromagnetik. Akibatnya, lama-kelamaan elektron itu akan kehabisan energi dan pada akhirnya menempel pada inti. Belum mampu menjelaskan letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Dan yang terakhir, tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Model atom Niels Bohr. Untuk menjelaskan fenomena spektrum gas hidrogen, Niels Bohr mengajukan model atom dengan memperkenalkan adanya tingkat energi. Yang pertama, elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom pada suatu lintasan tertentu yang stasioner atau disebut orbit atau kulit. Nah, yang pada gambar itu seperti lingkaran-lingkaran itu adalah lintasan-lintasannya, nomor orbit 1, 2, 3, dan 4. Dan lebih banyak lagi. Sedang semakin jauh letak kulit dari inti, semakin tinggi tingkat energinya. Selama bergerak, elektron tidak menyerap atau memancarkan energi, atau energi elektron konstan. Nah,
Elektron dapat berpindah dari suatu tingkat energi ke tingkat energi lainnya. Jika berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi, dan sebaliknya, jika beralih ke tingkat energi yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Dan kelebihan dari model atom Bohr dapat menjawab kelemahan model atom Rutherford dengan mengaplikasikan teori kuantum. Yang kedua, dapat menjelaskan garis spektrum pancaran atau emisi, atau serapan, atau absorpsi atom hidrogen. Namun terdapat kelemahan dari model atom Bohr. Yang pertama, tidak menjelaskan pemisahan garis spektrum menjadi kelompok garis halus di bawah pengaruh medan magnet yang disebut efek Zeeman dan di bawah pengaruh listrik yang disebut efek Stark. Tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom yang lebih besar dari hidrogen. Hanya dapat menjelaskan untuk atom berelektron sedikit. Dan yang terakhir, tidak dapat menjelaskan bagaimana adanya sublintasan-sublintasan yang terbentuk di antara lintasan-lintasan elektron. Yang terakhir, kita akan membahas tentang model atom mekanika kuantum. Dengan didukung teori kuantum Planck, bermunculan teori tentang atom. Menurut Louis de Broglie, elektron memiliki sifat dualisme, yaitu elektron sebagai gelombang dan elektron sebagai partikel. Dalam teori atom mekanika kuantum, posisi elektron tidak dapat dipastikan, atau dengan kata lain, posisi elektron adalah peluang menemukan elektron pada setiap titik dalam ruang di sekitar inti. Daerah dengan peluang terbesar menemukan elektron disebut orbital. Nah, jadi model atom mekanika kuantum itu dicetuskan oleh Max Planck, Louis de Broglie, dan Werner Heisenberg. Gambar berikut merupakan model atom mekanika kuantum. Yang di tengah itu adalah inti atom. Lalu, yang berupa lingkaran merupakan peluang terbesar keberadaan elektron dalam atom. Terakhir, kita akan membahas tentang partikel penyusun atom. Susunan atom disusun dari partikel subatomik yang merupakan elektron, proton, dan neutron. Elektron ditemukan oleh J.J. Thomson. Elektron bermuatan negatif, dan elektron berada terletak di kulit atom. Selanjutnya terdapat partikel subatomik proton yang ditemukan oleh Ernest Rutherford. Proton bermuatan positif dan berada di inti atom. Yang terakhir ada yang namanya partikel subatomik neutron yang ditemukan oleh James Chadwick. Neutron bermuatan netral dan neutron terletak di inti atom. Jadi dapat disimpulkan bahwa elektron itu berada di kulit atom, sedangkan proton dan neutron berada di inti atom. Baik, itu semua penjelasan tentang perkembangan model atom dan penyusun partikel atom. Sekian dari saya, terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan sedikit tentang materi kimia. Jangan pernah berputus asa untuk belajar. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, selalu belajar, dan chemistry is fun. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.